الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasan taburkan bi qiraati kitab Sabilul Iddikar wal i'tibar bima yamuru bil insal wa yanqadi lahu minal a'mar lil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarin fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang diwafatkan dalam keadaan thayyibina, baik, berkata para malaikat kepada mereka, masuklah kalian semua ke dalam jannah dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka semuanya istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian semua merasa takut dan janganlah kalian semua merasa sedih, dan bergembiralah bil jannati, dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian semua, sampai kalimat nuzulam min ghafurur rahim, yaitu semua sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Ghafur dan lagi Maha Rahim. Maka sepatutnya lil marid, bagi orang yang sakit, satu, ayah tariza minan najasat, harus menjaga dirinya dari berbagai macam najis. Jadi kalau orang yang kondisinya sudah sakit itu, kalau bisa dalam keadaan tidak ada najis, baik yang mengenai di badannya dia ataupun di dalam pakaiannya, tubuh pakaian. Fatamna'uhu minas sholah, yang najis tersebut bisa menahan dia dari untuk tidak mengerjakan sholat. Nah, jadi orang yang dalam keadaan sakit itu diusahakan menjaga jangan sampai ada najis yang ada di badan ataupun di pakaian. Supaya kenapa? Supaya masih tetap bisa sholat gitu. Jadi kondisi-kondisi genting seperti itu tuh justru malah harus bersih terus gitu. Bersih terus, punya wudhu gitu. Karena orang yang sakit itu cenderung kemungkinan besarnya lebih dekat kematian dibanding orang yang sehat gitu. Makanya di sini dikatakan ayah tariza, maka sepatutnya harus berjaga-jaga. Dan juga hendaknya hati-hati dengan sungguh-sungguh mintar kisolah, daripada meninggalkan sholat. Nah, jadi orang yang dalam keadaan sakit itu jangan sampai nggak sholat, karena batasan orang nggak sholat itu kalau memang sudah tidak bisa, akalnya memang sudah tidak bisa berfungsi lagi, baru dia nggak wajib sholat. Tapi selama itu masih berfungsi, maka wajib sholat tidak akan gugur kepada orang tersebut. Adapun mengenai wudhu, kan wudhu bisa dibantu. Nah, wudhu bisa dibantu, semua bisa dibantu. Pokoknya kondisi sakit itu emang benar-benar kondisi yang mau nggak mau dia harus benar-benar menjaga badannya, harus tetap bersih, dan dia juga tetap harus melaksanakan sholat. Jangan sampai gini, nanti aja sholatnya kalau udah sembuh. Jangan, iya kalau sembuh. Kalau lanjut, kalau udah habis masa waktunya, jadi dalam keadaan dia naudzubillah dalam keadaan su'ul khotimah karena mempunyai beban hutang sholat gitu. Supaya dia bisa sholat dengan sesuai dengan kondisinya dia, bisa dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun caranya, bebas. Mau sambil tengkurap, berbaring, sambil duduk, sambil celentang, sambil rebahan, pokoknya bebas, yang penting dia sholat. Ketika kondisi badannya sudah tidak bisa bergerak, dia masih bisa sholat dengan mengisyaratkan matanya. Diisyaratkan matanya, diri, duduk, gerakan matanya. Atau nggak bisa ya dengan duduk dengan dia membayangkannya dalam keadaan kondisi sholat. Kalau udah nggak bisa bergerak sama sekali itu karena sudah lumpuh gitu misalnya, dia tetap wajib melakukan sholat. Di sini dikatakan kaifa amkanahu, bagaimanapun cara kondisinya tetap harus sholat. Segini orang yang sakit masih disuruh sholat, lagi mana yang sehat? Sehingga lebih dikatakan inkar dan menentang Allahnya orang yang sholat dibanding iblis. Iblis dia menentang perintah untuk nggak mau sujud kepada Nabi Adam.
Tapi orang yang nggak sholat, dia menentang tidak mau sujud kepada Allah. Nah, jadi orang yang nggak sholat itu lebih iblis karena dia lebih apa ya? Lebih berdosa perbuatannya dibanding perbuatan iblis. Iblis nggak mau karena nggak mau sujud kepada Adam, makhluk. Ini orang yang sholat nggak mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau ada anjing yang sedang kehausan, ada orang yang manusia nggak pernah sholat, lagi kehausan juga, itu air lebih berhak diberikan kepada anjing daripada ke orang yang nggak pernah sholat. Sampai sedemikian rendahnya derajatnya orang yang nggak sholat. Gitu. Sampai sedemikian rendahnya. Ada si Nara kehausan nih, kucing. Mending ngasih kucing. Ini udah menggelepar-gelepar gitu. Loh, itu kok nggak manusiawi banget sih gitu ya. Ini bukan masalah manusiawi nggak manusiawi, ini masalah hak Allah yang harus dia penuhi. Gitu. Jadi hak Allah lebih utama daripada hak asasi. Dan sepantasnya, selayaknya bagi orang yang hadara, hadir di sekeliling atau menjenguk, baik itu dari ahlihi, keluarganya, baik daripada sahabatnya, teman-temannya, ketika orang yang sakit nih, ayuhithuhu, agar terus mendorong dan memotivasi, wa yu'inuhu, dan membantunya, wa yudzakiruhu, dan mengingatkannya. Nah, ketika kita sedang jenguk orang yang sakit, hadir di sekitar orang yang sakit, kita harus memotivasi, ngasih semangat supaya dia tetap harus mengerjakan sholat gitu. Nah, fungsinya kita ngejenguk itu bukan hanya setor wajah doang, setor wajah, bawa buah-buahan yang udah dipaket gitu. Kita bawa, nggak sebatas hanya itu saja. Lebih penting daripada itu ada, karena bawaan yang dibawa itu nggak dimakan sama dia, dimakan sama yang nungguin. Orang sakit nggak bakalan doyan tuh bawa-bawaan. Nah, yang paling penting buat yang sakit adalah kita memotivasi, mengingatkan, terus mendorong dia supaya dia tetap harus sholat. Itu yang paling penting. Agar orang yang sakit itu anna fardhus shalah, mengetahui bahwa kewajiban sholat la yaskutu anhu, tidak akan gugur daripadanya, madama akluhu ma'hu, selama akalnya masih normal pada dirinya. Nah, itu yang paling penting. Selama akalnya masih berfungsi, masih normal, itu tidak akan gugur kewajiban sholat bagi dia. Nah, itu harus terus didorong, kasih semangat, kasih motivasi. Tetap dia harus sholat. Kalau memang kita sayang sama orang yang kita jenguk gitu. Kalau enggak, ya udah biarin aja. Udah nanti aja lah sholat jalan, terus udah sembuh juga. Sekarang udah nikmatin aja udah. Apa kata dokter berbaring-baring. Jangan dulu banyak gerak, nggak bisa. Tetap dia harus sholat. Karena buat apa kalau misalnya dia terus panjang umur, terus panjang, akhirnya dia tidak beriman? Lebih baik dia meninggal dalam keadaan dia sholat. Yang kedua adalah wal yuksir min qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, perlu diingat kalau lagi sakit banyak baca doa ini nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku ya Allah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Semacam pengakuan tuh. Nah, itu dibaca terus ketika lagi sakit. Supaya cepat sembuh. Enggak juga. Kita ingin yang terbaik buat kita. Buat apa sembuh? Terus malah sengsara, banyak fitnah. Lebih baik mendingan besok meninggal. Itu. Terkadang kita punya pikiran, aduh jangan dulu meninggal Allah. Program belum beres, cita-cita belum tercapai, keinginan belum terwujud. Padahal semuanya itu adalah karena panjang angan-angan. Semua orang pasti kalau udah melihat, wah kalau meninggal surga nih, pasti pengen buru-buru. Pengen buru-buru, nggak pengen ditunda-tunda lagi. Udah nanti aja lah meninggalnya lah. Enggak, iya kalau nanti momennya pas dia kondisinya lagi husnul khotimah. Kalau lagi sul khotimah, ketutup tuh pintu, yang kebuka neraka. Nah, jadi orang kalau udah melihat bahwa dia akan ke surga, dia pasti pengen buru-buru. Nah, kalau lagi sakit, ini harus dibaca terus nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faqat waroda, dan sungguh telah diriwayatkan tentang ini. Tuh. Barang siapa yang mengucapkan bacaan tadi itu
sebanyak 40 kali, terus meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Baca 40 kali. Belum sampai 40 udah meninggal 20, lah gimana? Setengah syahid? Ya enggak. Allah nggak gitu, nggak terlalu hitung-hitungan gitu, nggak pelit gitu. Ya, dia udah baca gitu, udah mati syahid. Walaupun belum 40. Yang jelas dia sudah mengamalkan hadis ini. Baca 40. Yang berikutnya, di samping itu juga memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan memperbanyak kalimat-kalimat yang Rasulullah pernah ajarkan. Inna man qalaha fi mardihi thumma mata min dzalikal marad lam tata'amhu annar. Sesungguhnya siapa saja mengucapkan kalimat tersebut kemudian dia meninggal min dzalikal marad, karena disebabkan sakit tersebut, lam tata'amhu annar, maka niscaya api neraka tidak akan berani nyenggol dia. Senggol doang nggak berani tuh api neraka nyenggol dia tuh. Kalau baca doa ini, doa apa nih? Ini doanya. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Baca itu dengan bacaan ini dan dia meninggal dalam kondisi sakit, api neraka nggak berani menyentuhnya. Berarti kalau dia nggak disentuh dengan api neraka, berarti dia di neraka pun dia nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasa apa-apa sama sekali, udah aja cengengesan, yang lihat ini pada teriak-teriak, jerit, udah teriak-teriak gitu. Dia ngeliatin gitu, karena nggak sedikit pun dia ngerasa. Banyak yang harus kita baca. Yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus membaca surat Qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Tulis sampai mati. Sebanyak-banyaknya aja bacanya. Kalau nggak ada yang jenguk, ngobrol. Nggak ada yang jenguk, baca. Kalau yang jenguknya ngajak ngegibah bareng, berhenti, mendingan baca doa. Kenapa? Iya, dicabutnya pas lagi baca wirid. Kalau dicabutnya pas lagi ngegibah, nggak lucu banget kan? Nah, perbanyak baca ini. Berapa lama? Sebanyak-banyaknya aja. Syukur-syukur dicabut nyawa sama Allah. Aduh, kejam amat sih. Bukan, emang itu yang terbaik. Siapa yang nggak pengen husnul khotimah? Sedikit pun api neraka nggak berani nyentuh. Nah, ini yang dibaca. Nah, tulis, tempel. Kalau ada orang sakit, Bu, Pak, Neng, Jang, nih baca ya. Baca aja. Kenapa? Ya, mudah-mudahan jangan bilang sembuh. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan bilang gini, mudah-mudahan mati. Kalau mati husnul khotimah, jangan bilang gitu. Wah, ini doa buat mati. Enggak. Baca ini mudah-mudahan husnul khotimah. Gitu. Enggak dibaca-baca sama dia nanti. Masih ada janji sama ini, sama itu gitu. Summa, kemudian innal marido, orang yang sakit itu, idza ghalaba alaihil maradu, apabila memang sudah benar-benar parah sakitnya, wa zaharat alaihi amaratu kurbil maut, sudah terlihat tampak jelas di wajahnya sudah mendekati kematian, udah mulai pucet, udah mulai lemah, nggak berdaya, udah mulai mau meninggal aja nih orang. Maka semestinya wajib ini bagi yang hadir suruh untuk terus mengamati lebih teliti kondisi yang sakit tersebut. Apabila mereka semua yang hadir melihat sesuatu, terlihat raut muka kegelisahan, kecemasan, kelihatan takut itu wajah, kan kelihatan ya kalau orang lagi sakit, raut mukanya tuh gelisah gitu. Terus atau kelihatan raut mukanya tuh kelihatan kayak cemas, takut gitu.
Nah, ketika cemas dan takut itu semuanya ada dalam jiwa si sakit itu, ada semacam sesuatu yang terjadi perang perasaan di dalam dirinya itu, antara dia cemas, takut menghadapi kematian tersebut tuh, antara siap nggak siap gitu. Itu wajar gitu. Jangankan kita orang yang menghadapi kematian, orang yang memang menghadapi ujian aja dan dia nggak siap di depan meja dia belajar itu tuh, ini adalah sesuatu yang menentukan dia naik atau tidak, lulus atau tidak. Itu udah gemeternya udah gimana tuh, sampai tangan dia basah, sampai dipasang tisu supaya nggak basah karena keringetan, begitu tegangnya. Apalagi ini menjelang kematian gitu. Kalau kematian dia siap untuk menerima kematian sih nggak masalah. Ini antara dia takut, gelisah, maka yang dilakukan oleh orang yang hadir ketika itu adalah falyadhkuru lahu mahasina amalihi. Maka orang yang hadir di situ harus nyebut-nyebutin kebaikan dia. Udah, misalnya udah Bapak pokoknya orang baik, Bapak mah suka sedekah, Bapak juga dulu suka ngasih sedekah, Bapak dulu juga sering sholat, Bapak sering berjamaah. Pokoknya semua kebaikannya sebutkan. Yang tidak dilakukan sebutkan aja. Sampai timbul perasaan dia itu ada motivasi bahwa dia adalah orang baik. Jangan sampai dia punya perasaan, aduh apa tuh saya mah, apa tuh orang yang banyak berbuat dosa, udah patah semangat tuh. Jangan. Harus kasih semangat kalau dia itu adalah orang baik, sehingga dia punya sangkaan husnudzon sama Allah, dia adalah orang baik, sehingga dia pede ketemu sama Allah gitu. Beda kalau orang minder, akhirnya dia takut ketemu sama Allah, akhirnya punya perasaan suudzon. Nah itu yang nggak boleh. Maka harus disebut-sebut kepada orang sakit itu segala amal kebaikannya, dan juga begitu luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu besarnya ampunannya. Itu harus kita terus ingetin sama dia. Dia akan dengar, walaupun tidak ada respon, terus saja omongin dia dengar itu. Dah, apa yang dia dengar itu akan menjadi motivasi sama dia bahwa rahmat Allah itu sangat luas, nggak ada apa-apanya dibanding dosa yang telah dilakukan. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang lalai. Dan sungguh dulu as-salaf, ulama-ulama terdahulu, yastahsinu mithla dzalika, mereka telah menganggap baik hal seperti itu terhadap orang-orang yang sedang sakaratul maut, dari orang-orang yang mereka hadiri. Warubama, dan terkadang orang yang sedang sakaratul maut dari kalangan salafus soleh minta hal seperti itu min hadiri, daripada yang hadir, meminta malah. Jadi diingetin, tolong kalau nanti sakit sebutkan semua kebaikan saya. Jadi mereka tuh saling mengingatkan supaya memberitakan kebaikan mereka masing-masing ketika sakit. Nah, kita tuh harus diketahui nih sama orang yang jenguk lagi sakit, atau di kalangan keluarga kita, kerabat kita. Nah, kalau kita hadir, nangis mah gak ada gunanya gitu. Nangis gak ada gunanya. Malah itu malah memperburuk situasi, kondisi si calon si mait, dia malah ngedrop, malah semakin nggak ada gunanya. Yang baik itu adalah sebutkan terus kebaikannya. Ketika lagi di tempat tidurnya tuh omongin, bisikin, pokoknya sebutkan amal kebaikannya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun, dan Allah itu mengampuni terhadap hamba-hambanya yang telah berbuat ceroboh. Itu harus diulang-ulang terus itu. Dan di antara hal yang muta'akid, yang dianjurkan al-ma'mur dan diperintahkan melakukannya, antulakinuhu la ilaha illallah, untuk mentalkin si calon mayit itu untuk mengucapkan la ilaha illallah terus saja. Jangan dibilang gini, nyebut bu. Akhirnya si mayit nggak ngerti, emang agak ngerti. Iya neng, but. Itu jangan dimarahi. Jangan, aduh si ibu mah dibilang nyebutnya bukan, nggak usah, nggak butuh dia hal kayak gitu. Dah, bu ikutin bu ya, la ilaha illallah. Nah, terus gitu, terus diulang. Nah, kalau sudah begitu, nah, nanti dikasih tahu nih. Kasih tahu nih ya.
Liqaulihi alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang menjelang kematiannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Faman kana, dan siapa saja, akhiru kalami, ucapan yang terakhir diucapkan oleh si calon mayit tersebut, la ilaha illallah, maka dakhala jannah, pasti akan masuk surga. Yang terakhir diucapkan dari mulutnya itulah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Jadi perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalimat yang terakhir, nah ingat ya, kalimat terakhir. Jadi jangan diajak ngomong yang lain-lain. Mak, masih ada kesempatan nih, Mak. Itu tanah buat siapa, Mak? Ini kesempatan terakhir nih. Itu sambil direkam, dia pakai HP gitu. Mak, kesempatan terakhir, Mak nih. Itu tanah yang di ujung gang itu buat siapa? Gitu, Mak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti, ya buat Neng aja, plek mati. Si anak bilang, alhamdulillah berhasil. Ini anak, si ibunya suul khotimah, karena keluar yang apa, kalimat yang terakhir adalah tanah yang di ujung gang punya Neng, bukan la ilaha illallah. Direjeng sama malaikat itu. Sedangkan anak bergembira, punya data, bukti itu tanah milik dia gitu. Nauzubillah dah. Apabila dia si calon mayit itu telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak perlu lagi diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah, diemin. Siapa tahu setelah itu dicabut nyawa, selesai, udah. Jangan diulang-ulang lagi, udah, jangan diulang-ulang. Ila, kecuali intakalama bikalamin akhor. Setelah dia bisa ngucapin la ilaha illallah, dia ngomong lagi. Ngobrol lagi, ngomong yang lain. Nah, ulang lagi la ilaha illallah gitu. Gitu ya. Nah, pokoknya gini. Jangan sampai yang keluar dari mulut terakhir itu kalimat yang lain kecuali la ilaha illallah. Gitu maksudnya. Jadi kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah, dah diam semua dah. Enggak usah pada teriak. Ayo mak bisa, ayo la ilaha suara. Hore, udah kayak cheerleader itu sekelilingnya gitu. Ngasih semangat gitu. Tang pakai apa? Enggak perlu gitu. Dah. Kalau sudah ngucapin la ilaha illallah, udah berhenti semua, diem. Mudah-mudahan di situ memang sudah waktunya dicabut nyawanya. Tapi kalau ngomong lagi aus, pengen minum gitu. Nah, suruh ngucap lagi la ilaha illallah. Biasanya orang gitu tuh udah ngelantur ngomongnya kemana-mana. Udah ngelantur ngomongnya kemana-mana, udah jangan diladenin gitu. Jadi ila antakallama bikalamin akhar. Kalau misalnya ngomong yang lain, suruh ngucap lagi la ilaha illallah. Kalau sudah diucapin, dah berhenti, jangan dilanjutin lagi. Bacalah oleh kalian semua untuk orang yang menghadapi kematian membaca surat Yasin. Yuqalu, dan dikatakan bacaan surat Yasin itu dapat yusahilu, mempermudah keluarnya ruh. Bacaan Yasin itu mempermudah keluarnya ruh. Orang yang soleh, keluarnya ruh itu seperti gini. Ada rambut ketutupan sama terigu, tepung. Itu rambut ditarik, enak kan nariknya? Beda nggak rambut ketutup sama timbunan kacang, jagung gitu. Atau batu malah. Ditarik bisa nggak? Agak seset kan? Kalau dipaksa bisa-bisa putus. Nah, orang yang soleh itu nyabutnya kayak nyabut rambut di atas tepung atau terigu tuh. Lembut banget. Nah, orang yang banyak berbuat dosa, banyak yang zalim dan su'ul khotimah, itu nyabutnya itu udah seperti kayak nyabut, kayak ngulitin kulit dari badan gitu. Seperti itu tuh sakitnya gitu. Jadi jangan dianggap kalau kita melihat orang meninggal itu mati, setelah itu udah selesai. Enggak, itu perjuangannya kan, ruh itu tarik dari mulai ujung kaki nih. Setiap anggota badan ini kan ada ruhnya nih. Jasad kita ini kan ada ruhnya nih. Dan ruh itu ditarik tuh dari mulai ujung kaki nih. Ujung kaki terus ke atas
sampai mata itu melihat perjalanan ruh tuh. Makanya orang yang meninggal terkadang matanya membelalak itu karena dia ngeliatin ruhnya tuh. Nah, terus karena sesungguhnya bacaan surat Yasin tersebut dapat mempermudah tulu ar-ruh, keluarnya ruh, lil mauti, bagi orang yang menjelang kematian, wa karbun, dan kematian itu memiliki beban yang berat. Karena kematian itu memiliki beban yang berat, wa sakaratun, dan sakarat itu adalah kesakitan. Sakit, karena saking sakitnya sampai mati. Saking sakitnya dicabut nyawa sampai mati, saking sakitnya. Nah, ini berita gembiranya. Namun terkadang sakarat itu terasa tashulu, terasa mudah, watahunu, dan terasa gampang, ala ba'dil mu'minin, atas sebagian orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk bagian daripada mereka. Nah, orang yang beriman udah gampang sakaratul mautnya, mudah gitu. Orang-orang kafir, saking susahnya itu, mungkin kalau bisa terdengar oleh kita itu sampai ngejerit-jerit itu sakitnya itu. Gimana sih orang yang disiksa sampai menjerit, saking sakitnya siksaan tersebut, saking nggak kuat menahan siksanya. Kan orang itu sakit ada batasannya ya. Kalau orang hamil itu katanya ketika melahirkan itu sakitnya itu udah sakit yang paling puncak, seperti patahnya tulang rusuk, saking sakitnya ketika melahirkan. Nah, ketika dicabutnya nyawa bagi orang yang tidak beriman, itu sakitnya sampai berlipat-lipat. Kalau mungkin bisa terdengar, itu udah nggak akan nafsu makan lagi tuh, mendengar suara teriakan sakitnya itu. Aku, kata malaikat Israel, terhadap orang-orang yang beriman itu seperti saudara kandung yang ramah, nggak galak, nggak nyeremin gitu. Itu berita gembiranya untuk orang yang beriman. Waqat tahduru al-mauta, dan terkadang tahdurul mauta, mendatangi orang-orang yang akan wafat, fil hali qabdihim, ketika akan dicabut nyawanya, anwa'un minal fitan, akan terjadi berbagai macam ujian dan cobaan, wal iyazubillah. Nah, ketika dicabut nyawanya itu tuh cobaan-cobaan yang terjadi terhadap si maut itu berbagai macam tuh fitnahnya, cobaan-cobaannya. Ada yang terlihat sama dia itu, ada datang orang, padahal itu setan. Pokoknya perjuangan terakhir setan untuk menambah kelompoknya di neraka, itu kesempatan terakhir tuh. Nah, kebayang nggak kesempatan terakhir itu benar-benar dipergunakan sama setan untuk supaya dia bisa mengambil alih anak-anak Bani Adam supaya ikut ke dalam kelompoknya dia. Nah, kita juga harus berjuang. Jangan sampai saudara-saudara atau orang yang terdekat kita itu dia sampai malah berpaling terhadap ajakan setan. Diiming-iming setan, ditakut-takuti segala macam sampai ngedrop. Nah, gitu tugas kita tuh. Makanya ketika orang yang lagi sedang sakaratul maut itu, satu, kalau bisa sekitar ruangan itu jangan ada foto-foto yang membuat malaikat rahmat nggak bisa masuk. Foto orang yang terbuka auratnya, ada patung, atau ada orang yang lagi dalam keadaan haid, nggak boleh di situ. Jangan sampai ada. Maaf, Bu, lagi haid, walaupun ibunya atau anaknya keluar dulu, biar nanti ahli waris saja yang dalam keadaan suci berada di sekitarnya. Itu kondisi jangan sampai nanti lebih dominan peperangan setan yang dimenangkan di situ daripada pihak kita gitu, menginginkan dia masuk dalam husnul khotimah gitu. Nah, jadi ya sampai seperti itu. Nah, di dalam ruangan itu kalau bisa bakar kayu gaharu. Kenapa? Kayu gaharu itu adalah wangi-wangian yang disenangi oleh buhur ya, malaikat, roh-roh yang baik. Nah, itu kan senang gitu. Semprotkan di sana gitu. Jadi suasananya lebih kepada suasana yang lebih kepada suasana kondisinya itu seperti kondisi nyaman, tentram, enak. Dianya juga jadi apa ya? Jadi nyaman dengan kondisi itu gitu. Nah, kalau setan mah enggak. Nah, setan ketika kondisi itu terus saja memberikan cobaan, fitnah segala macam. Pokoknya gimana caranya ini momen terakhir nih orang harus masuk neraka. Gitu. Kalau orang harus nggak boleh melihat haid juga ya? Ah? Lagi haid itu nggak boleh ke haid.
Kalau sudah meninggal sih nggak apa-apa. Maksudnya ketika lagi masa-masa kritis sakaratul maut loh. Kalau bisa jangan, gitu loh. Jangan dulu. Kalau istrinya lagi haid, jangan dulu. Pokoknya ada di sekitarnya itu adalah orang-orang yang dalam keadaan suci, bersih. Syukur-syukur harus punya wudhu gitu. Sambil terus ada yang baca yasin, yang baca yasin gitu. Yang mentalkinkan gitu. Yang membaca la ilaha anta subhanaka ini terus baca gitu. Masing-masing semua baca. Sibuk dengan bacaan semua zikir. Sehingga tidak ada lagi celah untuk setan memberikan fitnah terhadap calon si mayit tersebut. Maka sepatutnya bagi orang yang hadir di sekitar orang yang sedang sakaratul maut tersebut adalah qiraatul Quran, untuk membacakan Al-Quran wal ahadis, dan hadis-hadis yang isinya tentang pengharapan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sanak keluarga yang kira-kira si mayit kesel sama dia, nggak usah, jangan hadir dulu. Jadi moodnya jadi kesel. Gimana sih? Kesel, kalau bisa jangan dulu. Dan menceritakan ahwali solihin, kisah-kisah keadaan-keadaan orang-orang yang soleh indah khurujihim minad dunya, ketika mereka keluar dari dunia atau dijemput menjelang kematian. Dan ada sebagian athar, yaitu makalah-makalah dari para sahabat, bahwasanya setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya lebih dekat dengan seorang hamba ketika menjelang kematian. Hirsan, mereka benar-benar hiris itu benar-benar ngotot, ngoyo, minhu an yaftinahu, untuk melakukan fitnah terhadap hamba tersebut. Jadi justru menjelang kematian itu setan semua, woi ada yang mau sakaratul maut nih, kelompoknya pada datang semua tuh ngerubung. Ada panggilan, ngerubungi semua. Karena posisi yang paling dekat itu adalah ketika menjelang kematian tuh setan. Benar-benar hirsun, benar-benar ngotot, ngoyo, gimana caranya ini anaknya Bani Adam ini harus benar-benar mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kan kesempatan terakhir untuk menggalang massa untuk supaya kumpul sama-sama di neraka gitu. Walakin, akan tetapi, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Nah, ingat buat siapa? Karena sesungguhnya sultanuhu, kekuasaan setan, 'alal ladzina yatawallawnahu, yaitu hanyalah untuk orang-orang yang mengambil setan jadi pimpinannya, jadi panutannya. Nah, ketika selama hidup kita tindakan, gaya ucapan, gaya pola pikir setan kita jadikan itu semua, setan akan hadir dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meneguhkan, mensabitkan iman alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya, ketika hidupnya di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa yudhillullahu az-zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Wa yaf'alullahu may yasha, dan Allah berbuat sekehendaknya. Di sini kalimat Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Siapa yang berbuat zalim? Lihat aja sekarang di kehidupan kita nih. Jadi nggak usah bingung. Ada saatnya mereka menerima jatah perbuatan mereka. Minyak goreng ditimbun lah. Ketika minyak goreng banyak ada, harga tetap naik. Jangan dianggap itu nggak zalim. Kondisi-kondisi ketika terjadi yang tugasnya harus mengayomi dan melayani, yang ada malah suka ngebugin, ngebantai segala macam. Ada orang yang ketangkap kayak copet, ditelanjangi, ramai semua ngomong. Ada orang yang dibantai, disiksa, dibantai kayak komunis gitu, pada diem. Jangan dianggap itu nggak zalim, itu zalim gitu. Nah, mereka semua nanti sudah mendapatkan bagiannya nanti. Mendapat bagiannya seperti apa? Yaitu menjelang kematiannya nggak akan selamat, hidupnya nggak akan bener, dan menjelang kematiannya akan susah bener. Kenapa? Setan dijadikan panutan. Gaya hidup, gaya berperilaku, gaya memimpin, gaya setan. Setan justru akan terus melindungi mereka supaya itu orang harus ikut sama-sama saya. Sebagaimana dia ikut sama saya di dunia, ikut cara saya, ikut perilaku saya, ikut cara kepemimpinan saya di dunia, maka ini orang di neraka harus ikut sama saya juga. Tapi karena ulama begitu baiknya, terus saja dikasih nasihat. Coba nggak begitu baiknya para ulama, dinasehatin, diajak dialog, disadarkan, tetap aja kekeh ngebangkang. Lihat begitu baiknya ulama. Jangan sampai itu walaupun dia jahat, walaupun dia juga kejam, tetapi dia masih ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, para ulama tetap dakwah, tetap mengajak kebaikan.
walaupun disiksa. Dan sungguh sangat khawatir sekali ulama-ulama salaf yang terdahulu daripada kondisi su'ul khotimah, tentang suatu keterangan yang mengharuskan seseorang itu ada rasa takut yang benar-benar maksimal rasa takutnya. Nah, saking takutnya ulama-ulama salaf terdahulu, saking takutnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, sebagaimana yang diceritakan oleh sabda Rasulullah, fawalladzi, dan demi zat yang tiada ilah kecuali Allah, inna ahdakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh telah berbuat amalnya orang-orang ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya sejengkal. Saking dia rajin mengerjakan perbuatan amal-amal orang ahli jannah, jarak dia dengan surga itu hanya sejengkal lagi, udah selesai surga. Fayasbiku alaihil kitab, lalu akan tetapi ketentuan Allah mendahului atas orang tersebut. Lalu orang tersebut beramal-amal ahli nar, mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maka orang tersebut masuklah ke dalam api neraka. Nah, jadi juga jangan satu sisi kita merasa GR, tertipu. Saya mah udah ahli ibadah, saya mah sholat-sholat, duha-duha, tadarus-tadarus, ngaji-ngaji. Timbul perasaan sombong. Nah, sombong tersebutlah membuat orang jadi lupa diri. Nah, dikatakan itu orang udah rajin ngaji, sholat, tadarus, rajin sedekah, rajin beramal baik, udah pekerjaannya pekerjaan ahli surga aja. Sampai saking rajinnya, itu selangkah lagi surga aja. Tapi ingat, di catatan Allah, dia ternyata adalah ahli neraka. Lalu dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Nah, itu yang dikhawatirkan sama kita. Jadi jangan dulu merasa nyaman, merasa tenang kalau belum kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Gitu. Jadi jangan GR, jangan tertipu. Wa inna ahadukum, dan sesungguhnya seseorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, sungguh telah mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maksiat, berzina, mabuk, pokoknya pekerjaan dia full pekerjaan ahli neraka, hatta sampai ma yakunu bainahu wa bainha, jarak antara dia dengan neraka itu selangkah lagi pasti masuk neraka. Fayasbiku alaihi, akan tetapi ketentuan Allah mendahului orang tersebut di dalam catatannya. Faya'malu bi amali ahli jannah, dan dia mengerjakan pekerjaan ahli jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi jangan juga gitu, ini orang berbuat maksiat mulu, ini orang perasaan mabok mulu, ini orang perasaan kok kerjaannya nggak ada yang bener nih orang dia. Nah, tapi ketika takdir Allah memang dia adalah ahli surga dan dia mengerjakan pekerjaan ahli surga, surga dia. Gitu. Satu sisi kita juga jangan takabur, jangan sombong, jangan merasa aman, jangan merasa udah pada zona nyaman, udah pastilah kita mau masuk surga lah. Nah, kita juga harus tetap hati-hati. Pokoknya sampai kalimat terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, layak malu bi amali ahli jannah, dan dia sungguh melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga dalam aktivitas yabdulinas, terlihat jelas oleh manusia, oleh masyarakat, kalau dia mengerjakan pekerjaan ahli surga. Wahwa min ahli nar, padahal orang itu adalah termasuk penghuni ahli neraka. Nah, ada lagi orang yang mengerjakan perbuatan ahli neraka dan terlihat oleh masyarakat. Kerjaan dia itu tampak oleh masyarakat, dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, padahal dia termasuk adalah ahli surga. Ada dua yang makanya pengharap, rasa takut juga harus ada, dan rasa berharap juga harus ada. Dua-duanya harus ada gitu. Kan udah dibahas kemarin. Kalau seorang beriman, di dalam hatinya itu ada perasaan berharap dan ada perasaan takut, Allah akan buat dirinya itu ada perasaan aman dan nyaman, dan dia akan masuk surga bagi orang yang beriman. Tapi untuk orang yang tidak beriman, ini nggak berlaku ya buat orang yang nggak beriman ya, nggak berlaku nih. Nah, untuk orang yang tidak beriman nggak ada tuh, ada harapan apa ya lo? Syahadat kagak. Ini khusus untuk orang yang beriman. Gitu. Orang yang beriman nggak dibahas sih mah, udah pasti itu masuk neraka. Gitu. Gimana menjelang akhirnya dia
dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan dia dalam kondisi sebelumnya dia tidak bersaksi bahwa Allah itu ada. Jadi Ustadz harus gimana dong Ustadz dong? Aduh, kita udah ngaji, udah pede masuk surga, terus ujungnya masuk neraka, aduh gimana tuh? Enak bener dong dia, udah pede, bangga, dia udah mengviralkan, dia sering berbuat maksiat. Enak aja dia ujung-ujungnya masuk surga. Enggak gitu, tetap ada syarat dan ketentuan berlaku, ada SK-nya. Wallahu a'lam. Oh